Nomor 31. Segitiga ABC dan segitiga PQR kongruen. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Coba kita gambarkan untuk segitiga yang PQR, tapi arahnya kayak gini bentuknya, biar nanti kita lihatnya itu lebih mudah. Nah, bentuknya kayak gini, kita tempatkan titik-titiknya. Untuk P, berarti di sini P, karena sama, besarnya 42,1. Nilai P di sini. Kemudian yang 90,4 ini berarti di sini di atas 90,4. Ini Q. Kalau di sini Q, maka otomatis yang sini R. Yang diketahui lagi adalah nilai PR. PR itu 7,7. Nah, dengan demikian kita bisa isi untuk panjang dari sisi yang lain. Nah, ini 5,7. Yang ini 5,1. Yang ini berarti 7,7. Coba pernyataan yang pertama dulu. AC tambah QR. AC 7,7 tambah QR. QR 7,7 tambah QR-nya 5,1. Kalau dijumlahkan itu 12,8. Benar. BC tambah PQ. BC-nya 5,1. PQ 5,7. BC-nya nih kita hitung di sini. BC 5,1 untuk PQ 5,7 tambah 8, 10. Benar. Maka pernyataan 1 benar. Kita cek 3 atau 4. AB tambah QR. AB-nya 5,7. QR-nya 5,1. 10,8 benar. AB tambah AB-nya 5,7. PQ 5,7. Berarti kalau misalnya dijumlahkan ini 11,4. Benar. Yang benar 1 dan 3. Nomor 32. Lukisan PQRS ditempel pada sebuah karton ABCD berbentuk persegi panjang. Diketahui lukisan dan karton sebangun. Dari keterangan tersebut, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Panjang SR. Oke, kita selidiki untuk yang pernyataan pertama. Kita cari SR. SR ini bisa kita ketahui, ya, bisa kita ketahui dengan kesebangunan, karena di sini diketahui bahwa lukisan dan kartonnya sebangun. Karena kita tidak tahu nih untuk yang pinggir-pinggirnya ini berapa. Nah, yang pertama, untuk panjang dari AD di sini 80. Sementara yang SP, yang tinggi lukisannya segini. Nah, ini berarti 80 kurangi 5 kurangi 7. 80 kurangi 5 itu kan 75. 75 kurangi 7. Hasilnya 68. Nah, untuk sisi-sisi yang bersesuaian berdasarkan konsep kesebangunan itu di sini ada AD. AD itu bersesuaian dengan QR. AD bersesuaian dengan QR atau PS sama saja. Kemudian yang CD bersesuaian dengan RS atau SR. Ulangi. AD tadi 80 bersesuaian dengan yang sini. Panjangnya 68. Kemudian yang CD 60 bersesuaian dengan SR yang akan kita cari tahu. Nah, untuk panjang SR ini berarti langsung kita kalikan silang yang ini. 60 kali 68 dibagi 80. Ini kita sederhanakan. Nah, 6 sama 8 ini masing-masing kita bagi 2, dapat 3, dapat 4. 68 kalau misalkan dibagi 4, ini hasilnya 17. Sehingga kita kalikan 3 dengan 17. 7 kali 3, 21. Masih nyimpen 2. 3 kali 1, 3 tambah 2, 5. 51. Maka untuk yang nomor 1 itu pernyataannya salah. Ya, ini berarti salah. Kita ambil pernyataan yang kedua. Nah, kemudian untuk mencari luas lukisan, yang pernyataan 3, luas lukisan. Lukisan. Nah, tinggal kita kalikan. Ini segini tadi sudah kita tahu ya. Jadi SR kali QR. SR-nya tadi 51, QR-nya 68. Ini kalau misalnya kita kalikan sama dengan 3468. Ini salah. Kita ambil yang nomor 4. D. 2 dan 4. Nomor 33. Untuk nomor 33, di sini ada sebuah pioneering atau gardu pandang yang diketahui adalah perbandingan antara CD dan AD. CD banding AD itu 3:2. Berarti kita misalkan ya di sini CD-nya berarti 3x. Untuk yang AD berarti 2x. Nah, AB sejajar DE.
AB-nya 4 meter di sini. Panjang DE adalah, yang dicari DE. Nah, kita lihat di sini untuk segitiganya atau bangunnya ini, kalau misal kita gambar dengan lebih sederhana, jadi kayak gini. Nah, konsekuensinya adalah ada dua bangun yang sebangun, yaitu CDE dengan ABC. Jadi yang kecil itu sebangun dengan segitiga yang besar. Maka bisa kita tuliskan untuk persamaan dari sisi-sisi yang sebanding ya. Itu yang pertama ada CD. CD itu bersesuaian atau sebanding CA. Sama dengan DE dengan AB. Nah, untuk yang CD tadi 3X. Untuk CA 5X, 3X tambah 2X. Dan DE, ini yang sini, DE ini yang akan kita cari tahu. AB 4. Nah, ini kan bisa disederhanakan. Dengan demikian, untuk mencari DE, kita kalikan silang. DE sama dengan 3 kali 4 bagi 5. 3 kali 4, 12. Bagi 5, 2,4 meter. Nah, ini yang nomor 33, jawabannya C. 34. Diberikan sebuah bacaan tentang soblok. Soblok adalah peralatan rumah tangga untuk menahan nasi atau merebus air. Jika soblok tersebut dianggap suatu bangun ruang gabungan antara kerucut dan tabung seperti pada gambar, dan diketahui panjang EB atau jari-jarinya di sini itu 20 cm. Kemudian AB segini itu 55 cm. BC 40. Yang ini 40 cm. Maka luas permukaan soblok. Oke. Luas permukaan dari sobloknya itu merupakan gabungan dari luas selimut kerucut dengan luas tabung tanpa tutup. Nah, tanpa tutup. Dengan demikian hanya luas selimut tabung dengan luas alasnya. Luas selimut kerucut itu rumusnya pi kalikan R kalikan S. Untuk luas tabung tanpa tutup itu bisa pakai yang PR dikalikan yang ini, PR dikalikan R tambah 2T, atau bisa juga sebenarnya ini asalnya dari menjumlahkan luas alas dari tabungnya, PR kuadrat ditambah selimut tabung itu kan 2 PRT. Nah, ini pakai ini juga boleh, bisa banget. Sama saja. Ini kalau misalnya kita sederhanakan, untuk rumusnya ini jadi PR kalikan R tambah 2T. Nah, ini. Jadi langsung saja pakai ini aja ya. PRS. Untuk P-nya tidak usah kita jabarkan sesuai dengan yang ada di sini. P kalikan jari-jarinya 20, miringnya, garis pelukisnya. Nah, harus kita cari tahu pakai Pythagoras. Ini kalau misal kita gambarkan segitiganya, jadi di sini 20, tinggi dari kerucutnya 55 kurangi 40, 15. Nah, 15, 20, ini kita bagi 5, jadi 3,4. Nah, 5 berarti satunya. Maka, untuk yang sisi miringnya atau garis pelukisnya itu 25. Untuk nilai S-nya 25. Pakai Pythagoras atau triple Pythagoras. Kemudian, untuk yang ini Pi kalikan R. R dari tabung sama dengan R kerucut 20 ditambah 2 kalikan tingginya 40. Oke, 20 kalikan 25 itu 500 pi. Ditambah yang ini pi kalikan 20 kalikan ini 2 kali 40 kan 80 tambah 20 itu 100. Jadi ini 20 kali 100 2000 pi tambah 500 pi. 2000 pi. Hasilnya 2500 pi. Maka luas permukaan sobloknya itu yang A, 2500 pi cm persegi. Nomor 35. Perhatikan gambar es krim tersebut. Es krim mengisi penuh bagian kerucut hingga bagian atasnya. Ini semuanya membentuk setengah bola. Diketahui tinggi dan diameter kerucut tempat es krim berturut-turut adalah tinggi dan diameter kerucut tempat es krim. Tinggi berarti di sini tinggi dan diameter 11 dan 6. Berarti di sini tempat kerucutnya ini 11 cm, kemudian untuk diameternya
Itu yang ini. Diameternya di sini 6. Volume es krim seluruhnya. Volume es krim seluruhnya. Volume. Untuk volume dari es krim sama dengan volume dari kerucut dijumlahkan dengan volume setengah bola. Untuk mencari volume kerucut, itu bisa kita gunakan rumus sepertiga luas alas kali tinggi. Alasnya bentuknya lingkaran, maka luas alasnya pi r kuadrat kalikan tinggi. Ditambah volume setengah bola, setengah dikalikan, untuk rumus dari volume bola itu 4/3 kali pi r pangkat 3. Sepertiga dikalikan pi. Pi-nya ini tidak kita jabarkan sesuai dengan optionnya. R pangkat 2. Berarti kalau misal diameternya 6, maka untuk jari-jarinya sama dengan 3 setengahnya. Jadi ini 3 kali 3 kali tinggi dari kerucutnya 11. Nah, sudah ada semua ini. Kemudian yang ini kita sederhanakan dulu, dapat 2. Jadi 2/3 dikalikan pi kalikan R pangkat 3. R dari kerucut sama dengan R bola. K3 kali 3 kali 3. Ini kita sederhanakan. 3/3 1. Sehingga ini 3 kali 11 33 pi. Ditambah, ini juga kita sederhanakan. Sehingga jadi hanya perkalian 2 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9, 9 kali 2 18 pi. Nah, kita jumlahkan 33 dengan 18. Nah, 11 5 51 pi. Jawabannya D. Kita lanjutkan nomor 36. 36 terdapat sebuah bangun segitiga ABC di koordinat kartesius. Segitiga ABC dicerminkan terhadap sumbu X. Dilanjutkan dengan rotasi. Nah, tadi awalnya dicerminkan terus dirotasi dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Dan dilanjutkan dengan translasi. Nah, translasi 3,-2 bayangan akhir segitiga ABC. Oke, satu persatu kita ketahui dulu untuk masing-masing koordinat titiknya A, B, C. Nah, untuk koordinat titik A ini 2,1. Kemudian koordinat titik B di sini negatif 2,3. Untuk titik C 1, negatif 3. Nah, semuanya ini pertama kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, kalau misalnya dicerminkan terhadap sumbu X, jadi misal A-nya A di sini dicerminkan, maka nanti jadi posisinya jadi di bawahnya. Nah, di sini titik A di bawahnya. Ini koordinatnya jadi 2,-1. Dengan demikian penemuan ini langsung kita terapkan ke yang koordinat yang lain. Berarti yang berubah itu yang koordinat Y. Jadi lawannya. Jadi untuk B aksennya koordinatnya negatif 2, negatif 3. Kemudian untuk koordinat C aksennya jadi 1,3. Nah, ini untuk koordinat hasil pencerminan terhadap sumbu X. Nah, kemudian setelah itu ini kita rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat dan berlawanan arah. Nih, kita pahami dulu yang namanya rotasi. Kalau misalnya titiknya di sini, kita mau rotasi. Ini misalnya koordinatnya X, Y. Kalau berlawanan arah, otomatis kan ke sana. Jadi, ke sana. Nah, ini kan sini. Nah, ini 90 derajat. Maka kalau misalnya hanya 90 derajat, otomatis antara Y dan X-nya ini tertukar. Karena panjangnya kan jadi, yang lebih panjang kan jadi yang sebelah sini, yang X-nya. Nah, Y, X. Nah, di sini, di kuadran 2, itu nilai dari X-nya itu negatif. Yang di sini negatif. Yang Y tetap positif. Berarti ini positif. Yang negatif sebelah sini. Jadi min Y, X. Nah, jadi yang awalnya X, Y, kemudian jadi min Y, X. Jadi untuk koordinatnya jadi lawannya koordinat Y, X. Kita terapkan ke sini. Ini berarti lawannya koordinat Y alias 1,2. Oke, lagi B aksen berarti lawannya koordinat Y negatif 3, lawannya kan 3. Terus ini yang X-nya tetap. Oke, C double aksen. Lawannya koordinat Y, lawannya 3 itu negatif 3,1. Nah, ini. Nah,
terakhir kita translasi. Nah, kita translasikan dengan koordinat translasi 3, -2. Nah, kalau translasi lebih mudah. Ini tinggal kita jumlahkan saja x-nya dengan 3. A triple aksen, B triple aksen, C triple aksen. Untuk yang A, bayangan yang ketiga, jadi 1 tambah 3, 4. Kemudian 2 tambah negatif 2, 0. 3 tambah 3 itu 6. Negatif 2 tambah negatif 2, negatif 4. Negatif 3 tambah 3 itu 0. 1 tambah negatif 2, negatif 1. Maka untuk bayangan akhir dari segitiga ABC, Oke, 4,0, ini antara ini, 6, negatif 4, 0, negatif 1. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjutkan ya, nomor 27. Untuk nomor 27, ini disajikan sebuah infografis mengenai komposisi penduduk Indonesia 2021. Dari mulai dari pre-boomer, baby boomer, Gen X, milenial, Gen Z, post Gen Z, dan seterusnya. Ini sesuai dengan yang ada di sini. Diminta menentukan pernyataan yang benar. Kita lihat untuk pernyataannya, atau kita cermati untuk pernyataan yang pertama dulu. Jumlah penduduk terbesar diperkirakan berusia 8 sampai 23 tahun. Nah, di sini kita cari penduduk yang paling besar, maka kita lihat di diagramnya yang memiliki persentase paling besar di sini adalah ini, Gen Z. Nah, Gen Z 27,94%. Ini paling besar. Sementara Gen Z di sini informasinya lahir tahun 1997 sampai 2012. Perkiraan usianya itu 8 sampai 23 tahun. Dari sini kita bisa mencari tahu kebenaran pernyataan yang pertama, 8 sampai 23 tahun. Maka untuk pernyataan 1 ini benar. Lanjut, untuk pernyataan 3, jumlah penduduk generasi milenial dan generasi Z pada tahun 2021 diperkirakan lebih dari 135 juta jiwa. Berarti kita highlight untuk yang generasi milenial dan generasi Z. Untuk yang milenial ini 25,87% dan generasi Z itu tadi ini ya. Ini kalau misalnya kita gabung, jadi berapa persen kita hitung dulu. 27,94 ditambah 25,87. 7 tambah 4 11. Sisa 1 18, sisa 1 13, sisa 1 5, 53,81. Nah, sementara di bawahnya itu ada informasi. BPS mencatat data jumlah penduduk di Indonesia hingga September 2020 itu sebanyak 270,2 juta jiwa. Nah, tidak ada informasi lagi. Maka kita gunakan saja yang ini. Kita hitung untuk 53% dari 270,2 juta jiwa itu berapa. Karena kan ini perkiraan. Meskipun nanti di tahun 2021 berarti kemungkinannya kan lebih dari ini. Maka hanya perkiraan, kita gunakan ini patokannya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kita sederhanakan, berarti kita kalikan 53 dengan ini, dengan 2.702.000. Untuk hasil kali ini 143.206, masih ada 03, 123. Jadi sekitar 143 juta sekian-sekian. Nah, sementara di sini nomor 3 ini segini. Oke, coba kita cek biar semakin yakin. Kita cek nomor 4. Jumlah penduduk Indonesia dari generasi X ke generasi milenial mengalami kenaikan lebih dari 5%. Dari generasi X ke generasi milenial. Generasi X-nya di sini. Generasi X ke milenial. Ya, berarti selisih X dan milenial. Ini berarti 25,87% dikurangi 21,88. 9. Tadi dipinjam 1, 4 kurangi 1, 3. Tidak ada 5%. Nah, nomor 4 ini mengalami kenaikan lebih dari 5%. Padahal ini cuma sekitar 4%. Nomor 4 ini salah.
Untuk yang nomor 3, jumlah penduduk generasi milenial dan generasi Z pada tahun 2021 diperkirakan lebih dari, oh ya benar-benar, diperkirakan lebih dari. Nah ini kata-katanya diperkirakan lebih dari. Nah sementara tadi kita hitung, ini kan udah 143 juta. Maka yang nomor 3 itu benar juga, 1 dan 3. Nomor 38, disajikan sebuah diagram nilai ulangan kelas 9A. Untuk pernyataan yang benar, coba kita cek pernyataan yang pertama. Ada 4 siswa yang mendapat nilai kurang dari 70. Kita lihat di sini, untuk yang nilainya 50 itu ada 1 anak. Kemudian yang nilainya 60 ada 4 anak. Yang nilainya 70 ada 5 anak. Nilainya 80 ada 6 anak. Kemudian nilainya 90 ada 7 anak. Yang nilainya 100 itu 2 anak. Maka untuk pernyataan 1 yang nilainya kurang dari 70 itu berarti yang nilainya 50 dan 60. 1 tambah 4, 5. Salah. Kita ambil yang kedua. Nilai rata-rata dari data tersebut. Oke, daripada menghitung rata-rata, nah lebih mudah kalau menghitung median. Atau nilai tengah setelah data itu diurutkan. Nah, ini sudah urut. Oke, di sini 1 tambah 4, 5. 5 tambah 5, 10, 10 tambah 6, 16, 16 tambah 7, 23, 23 tambah 5, itu 23 tambah 2, itu 25. Maka untuk banyak datanya itu ada 25. Nah, 25 itu jumlahnya ganjil. Kalau ganjil, maka mediannya pasti pas di tengah-tengahnya. Jadi kalau misalnya dibagi 2, ini kan ada 12 data sebelum median dan ada 12 data setelah median. Nah, mediannya berarti ada di tengah-tengah ini, yaitu di data median ada di data ke 13, urutan ke 13. Nah, di mana? Di sini untuk data pertama. Ini data pertama. Ini data kedua sampai ke 5. Ini data ke 6 sampai data ke 10 berarti. 4, 5, 10. Nah, berarti data ke 13 ada di sini, di 80. Nah, yang nomor 4 pernyataannya salah. Oke, kita ambil yang ketiga, 2 dan 3. Nomor 39. Rata-rata nilai dari 28 siswa itu 80. Setelah ditambah nilai ulangan susulan Anto dan Budi, rata-ratanya menjadi 78. Berarti ini tambah 2 anak. Otomatis 78 ini merupakan rata-rata dari 30 anak atau 30 siswa. Jika nilai Anto adalah 3 kali nilai Budi, maka selisih antara nilai Anto dan Budi adalah. Oke, yang pertama kita cari tahu dulu untuk jumlah dari nilai Anto dan Budi. Nah, dengan cara mencari selisihnya ini. Untuk 30 siswa itu rata-ratanya 78. Ini kita cari dulu nanti hasilkannya berapa. Kemudian yang 28 siswa ini nilai rata-ratanya 80. Nah, nanti tinggal kita kurangi. Oke, untuk 3 kali 78 itu 234 tambah 01. Sementara yang 28 kali 8 itu 224 tambah 01. Ini selisihnya berarti 100. Nah, 100 ini adalah nilai Anto ditambah si Budi. Ini Anto tambah Budi. Nah, nilainya 100. Sementara di sini diketahui bahwa nilai Anto itu 3 kali nilai Budi. A sama dengan 3B. Maka selisih antara nilai Anto dan Budi. Baik, sebelumnya kita perlu untuk mensubstitusikan nilai A di sini dengan 3B biar nanti jadi satu variabel sehingga mudah kita selesaikan. Ini 100. Berarti ini 4B sama dengan 100. Maka nilai B sama dengan 100 dibagi 4 yaitu 25. Dengan demikian kalau nilai B-nya 25, kita gantikan ke sini. Untuk memperoleh nilai Anto berarti 3 kali nilai Budi. Nah, ini sama dengan 3 kali 25, 75. Nah, maka selisih antara nilai Anto dan Budi. Nilai Anto dikurangi Budi sama dengan 75 kurangi 25. 75 kurangi 25 itu 50. Nah, sudah kita dapatkan jawabannya yang B. Nomor 40. Perhatikan gambar. Dari kotak A diambil bola-bola yang bernomor bilangan prima untuk dipindahkan ke kotak B.
Jadi untuk yang prima kita ambil dulu dari kotak A. Prima bilangan yang hanya punya 2 faktor, yakni 1 dan dirinya sendiri, yaitu 2, 3, kemudian 5 dan 7. Nah, ini 4 bola ini. Ini kita pindah ke sini. Nah, setelah itu sebuah bola diambil secara acak dari kotak B. Peluang terambil bola merah dari kotak B. Oke, kita hitung untuk bola-bola yang warnanya merah. Nah, di sini sudah ada keterangannya karena print-printannya ini hitam putih, jadi kita kesulitan. Nah, alhamdulillah di sini sudah ada keterangannya. Untuk yang merah ini nomor 1, 2, 3. Berarti yang ini sama ini ikut. Kalau yang ini 10 sama 11. Nah, yang ini sama. Maka untuk ketersediaan dari bola merah itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 per keseluruhan bolanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 per 12. Nah, ini kalau disederhanakan jadi 1 per 3. Nah, jawabannya yang B.